seperti saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di perairan Kepulauan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan. 15 ABK berhasil selamat, tetapi kapal nelayan rusak parah akibat hantaman keras. Saudara, sebuah rumah di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga sempat histeris melihat kobaran api yang membakar rumah di Kelurahan Sudiang, Makassar. Api cepat merambat ke bagian atap rumah yang terbuat dari kayu. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sembari menunggu petugas pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Saudara, polisi mengungkap kasus tindak pidana pornografi yang dilakukan dalam sebuah siaran langsung di sebuah aplikasi. Para pelaku mampu meraup untung hingga 30 juta rupiah per bulan. Kedua pelaku tindak pornografi ini ditangkap polisi. Mereka memiliki peran berbeda, yakni sebagai talent dan perekrutnya. Kasus ini terungkap saat polisi siber melakukan patroli dan menemukan adanya konten pornografi di sebuah aplikasi yang disiarkan secara langsung. Dari kegiatan yang dilakukan sejak 3 bulan terakhir ini, para pelaku mampu meraup untung hingga 30 juta rupiah per bulan. Mereka diancam hukuman selama 12 tahun penjara. Adanya seorang perempuan yang mempertontonkan adegan dengan memperlihatkan bagian tubuhnya secara terbuka. Seekor biawak berukuran 1,5 meter masuk ke pekarangan rumah warga di kawasan Kurau, Sungai Sapih, Padang, Sumatera Barat. Dalam proses evakuasi, petugas sempat kewalahan akibat biawak melakukan perlawanan. Biawak berhasil dievakuasi 30 menit kemudian dengan sebuah tali penjerat. Selanjutnya, biawak dengan berat sekitar 25 kg ini akan diserahkan ke komunitas reptil untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Saudara, kami ingatkan Anda, situasi memang terus membaik, namun kita sebaiknya tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Jangan lupa vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya masih Tarigan. Dan saya Ihsan Sitorus, usai sudah berita utama hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun,
langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Partai Keadilan Sejahtera merapatkan barisan. Hasil survei sejumlah lembaga menyatakan elektabilitas partai kader ini merosot. Berbagai cara diupayakan, mulai dari mengubah penampilan hingga sibuk mencari teman untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Lantas, akankah semua strategi yang diupayakan mampu membuat PKS bisa bertahan atau justru akan membuat partai ini ditinggalkan? Inilah Satu Meja The Forum, PKS di Simpang Jalan. Jelang pemilu serentak di 2024, sejumlah partai politik sudah bergerak. Para tokoh parpol bertemu menyusun kesepakatan demi ikatan berbentuk koalisi. Koalisi menjadi kunci parpol untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu. Namun, mengapa harus berkoalisi? Partai politik berkoalisi karena aturan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden di sistem Pilpres tanah air. Presidensial threshold telah berlaku pertama kali di tahun 2004. Mulai dari ambang batas pencalonan minimal 15% kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional. Hingga perubahan di tahun 2017 lalu, yakni minimal 20% kursi di DPR atau setara dengan 25% dari perolehan suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Tahun 2018, 12 tokoh masyarakat mengajukan uji materi presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi. Namun, uji materi sebelumnya selalu gagal karena dianggap tidak memiliki dasar hukum. Lalu, apakah PKS kali ini akan berhasil? Rabu siang tadi, PKS mendatangi Mahkamah Konstitusi dan meminta agar ambang batas pencalonan presiden diturunkan menjadi 7 hingga 9%. Mengapa 7 hingga 9% dan mengapa PKS tidak berjuang di DPR? Saya telah bersama dengan Presiden PKS, Ahmad Saiku. Malam, Pak Saiku. Selamat malam, Mas Gunawan. Betul, tadi PKS datang ke MK kembali menguji presidensial threshold. Ya betul, tadi secara resmi saya dampingi Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan kuasa hukum kami ya, Pak Zainuddin Paru, mendatangi Mahkamah Konstitusi. Ya, karena ini 3 alasan barangkali Mas ya. Kenapa kita mengajukan begitu? Kami sering berkeliling ke berbagai daerah dan bertemu dengan berbagai akademisi, dengan berbagai segmentasi masyarakat. Nah, ada aspirasi-aspirasi yang memang berkembang untuk meninjau kembali ya kaitan dengan ketentuan presidensial threshold 20% itu. Jadi ya PKS datang ke Mahkamah Konstitusi sebagai ya kepanjangan lidah lah untuk dari menyampaikan ya apa yang menjadi aspirasi dan keluhan di tengah masyarakat ini. Pak Saiku, ya nggak kapok ya gugat presidensial threshold, bahkan sudah 13 atau beberapa belas kali itu diuji dan kemudian ditolak terus. Ya, jadi justru inilah kami ingin melakukan satu terobosan ya. Kami juga sudah menguji, bukan menguji, kami sudah melihat dan meneliti ya 30 hasil judicial review yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mas. Oke. Nah, dan kemudian kami juga melihat ada peluang apa yang memungkinkan untuk bisa permohonannya dikabulkan. Dan alhamdulillah kita melihat di keputusan MK tahun nomor 74 tahun 2020 itu menyatakan bahwa memang yang memiliki legal standing partai
itulah partai atau gabungan partai. Ya. Okay. Nah, karena itu yang langsung berkaitan dengan ketentuan presidensial threshold ini. Oleh karena itu, ya kami mencoba memulai ya untuk mengajukan ini sebagai legal standing sebagai partai. Oke, tapi gini, waktu dibahas di DPR, bukankah PKS juga ikut menyetujui ambang batas 20 dan 25% itu? Nah, ketika pembahasan terkait dengan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 2017 itu, ya kami sebetulnya saat itu kalau diingat, kami melakukan walkout terhadap soal ambang batas ya? Ya, betul. Dulu PKS minta berapa? PKS dalam kisaran antara 5% kalau nggak salah. 5%? Iya, 5-10%. Dan sekarang kemudian dicoba lagi ke Mahkamah Konstitusi menjadi 7-9%? Iya. Kenapa 7-9%? Karena menurut hasil penelitian dan kajian tim hukum kami, ya, bahwa ketika penentuan 20% itu, ini nggak ada landasan ilmiah, landasan hukum yang mendasari itu. Kenapa 20%? Oke, kalau sekarang kenapa 7 dan 9%, landasan hukumnya apa? Nah, kita mencoba mencari setelah itu. Kenapa harus 20% ya? Nah, ini kita mencoba mencari, Mas. Alhamdulillah, tim hukum kami menemukan lah berapa celah bahwa yang realistis dari kajian selama 5 tahun pelaksanaan pemilu di Indonesia ini, angka real yang akan muncul itu adalah sekitar 7,9 sampai 9%. Nah, antara 7 sampai 9%. Oke, bukan karena suara PKS 8% ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ini ada kajian ilmiahnya. Ada kajian ilmiahnya. Iya. Bukan kepentingan subjektif PKS 8% kemudian dibikin 7-9. Tapi kita coba dengar ya bagaimana tanggapan publik soal uji materi yang dilakukan oleh PKS di MK tadi. Saya peraturan 20% threshold itu happens for a reason ya. Kayak kalau misalnya semua partai ngajuin, masyarakat justru jadinya bingung. Jadi apakah PKS reasonable untuk mengajukan mosi tersebut? Iya tentu, tapi menurut saya aturan tersebut dibuat pemerintah karena ada alasannya. Partai di Indonesia tuh banyak. Jadi kalau semua partai bebas mengajukan siapa aja kan masyarakat jadinya pusing. Kalau seandainya calonnya banyak banget, itu pasti biayanya tuh lebih besar tuh pemilu. Yang disusahkan siapa? Rakyat juga. Kalau kita bersatu, menjalin suatu koalisi, menjalin suatu ide yang sama, dan dia maju, kan itu jadi lebih baik. Oke, Pak Saiku, aspirasi suara rakyat juga. Kalau partainya, calon presidennya banyak dan semua mengajukan juga rakyatnya bingung dan biayanya besar. Gimana merespon suara-suara itu? Saya kira kalau masalah biaya itu akan tetap nggak berpengaruh ya, flat pelaksanaan itu. Hanya saja dengan berbagai kemungkinan yang terjadi, semakin banyak alternatif masyarakat untuk pilihan-pilihan terbaik yang menurutnya bisa menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Oke, sekarang PKS mengajukan uji materi dengan presidensial threshold 7-9%. Apakah ini bukan juga diwarnai kepentingan PKS untuk mengajukan calon internalnya sendiri? Karena suara PKS kan 8% sebetulnya. Ya, mungkin itu hanya bagian salah satu, Mas ya. Tapi yang kami inginkan adalah mengutamakan lebih jauh pada kepentingan bangsa ini. Kita melihat dari 2 pemilu yang terakhir ini, kita alami bahwa terjadi polarisasi yang sedemikian tajam ya. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena salah satunya karena kandidat yang ada dari hasil koalisi ini mengerucut pada 2 pasangan. 2 pasangan? Iya. Dan itu nggak sehat ya? Nggak sehat ya? Nggak sehat menurut kami ya, karena ini justru yang tadi akan terjadi polarisasi yang sangat tajam, yang akhirnya apa yang terjadi ya perpecahan yang ada pada anak bangsa ini. Oke, itu ini kan masih seandainya PKS mengajukan 7-9, tapi kan sekarang masih 25 dan 20. Tapi itu kan harus ada koalisi atau ada kerjasama politik. Sejauh mana koalisi yang coba dijajaki dan dibangun oleh PKS dengan partai mana kemudian akan terjadi? Ya, kami terus membangun koalisi ini karena kami menyadari bahwa perolehan kami baru 8,21%. Bahkan dengan satu partai lain pun mungkin masih belum bisa mencukupi. Oleh karena itu kami terus PKS melakukan upaya untuk membangun komunikasi dengan seluruh partai. Sudah kami jajaki. Sejauh mana progresnya rencana berkoalisi dengan Nasdem? Kayaknya udah deket banget tuh kelihatan itu. Alhamdulillah ada upaya-upaya pertemuan awal sebagai sebuah penjajakan untuk menuju koalisi. Yang tentu saja kami ingin ya mencari titik-titik persamaan bahwa menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik itu tentu perlu tadi ada platform yang memiliki kesamaan dan juga
ada niat yang kuat untuk melakukan perubahan. Dengan Nasdem ada ya? Ya mudah-mudahan nanti kita akan cari titik-titik temu itu, Mas. Coba kita lihat ya, wawancara saya dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, syarat koalisi yang coba dipersyaratkan oleh Partai Nasdem. Mungkin bisa diputar. Continuity itu. Sayang sekali kalau continuity itu terjadi discontinuity, Mas. Sayang. Jadi apa yang telah dicapai oleh hasil kerja keras Presiden Jokowi sampai saat ini, dengan seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasi yang diberikan, itu tidak berlanjut, sayang. Maka bagi Nasdem dia harus upayakan. Kalau dia mencalonkan calon presidennya, dan insya Allah presidennya itu terpilih, satu hal yang jelas, dia harus mampu melanjutkan continuity daripada pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Itu nggak ada boleh tawar-menawar, Mas. Oke. Kita untuk kepentingan kita. Pak Saiku, Bang Surya visinya jelas, yang mau diajak koalisi adalah yang mengarah kepada continuity, bukan discontinuity. PKS memandang itu persyaratan yang cocok dengan PKS atau gimana? Saya kira nggak masalah ya, kalau masalah continuity dalam sebuah kebaikan, no problem, nggak apa-apa. Justru itu yang harus kita lanjutkan. Karena estafeta untuk mewujudkan kebaikan bisa jadi nggak selesai pada satu periode, dua periode. Nah itulah yang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh, bahwa memang continuity dalam masalah-masalah membangun hal-hal yang baik tentu perlu dilakukan. Tapi pada sisi yang lain, kita juga mungkin perlu adanya perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, agar apa yang dicapai ini semakin sempurna, semakin sempurna. Apa yang akan diteruskan dan apa yang dikoreksi? Contoh hal yang tadi saya ingin ingatkan adalah kaitan keterbelahan bangsa ini. Ya, sehingga ini yang perlu ada perbaikan. Antar anak bangsa harus rukun kembali dan kemudian merasa memiliki semua hal yang sedang dibangun ini. Gitu. Oke. Selain Partai Nasdem, partai mana lagi yang udah dijajaki atau akan dijajaki oleh Partai Keadilan Sejahtera? Alhamdulillah kami juga sudah melakukan penjajakan awal juga dengan Partai Demokrat ya, dan bahkan sudah ada komunikasi secara langsung antara SBY dengan Ketua Majelis Syuro kami PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Tapi kelihatannya akan sangat cocok tuh ya, Demokrat, PKS dan Nasdem ya? Ya mudah-mudahan ya, karena apa namanya tadi kami ini tadi ada ingin continuity dalam masalah-masalah perbaikan, tetapi ada perubahan, perbaikan, improvement yang harus kita lakukan. Apakah PKS kemudian akan dapat efek ekor jas ya dengan koalisi yang dibangun dengan Nasdem, dengan Demokrat, dan suara itu akan mengalir ke PKS? Tapi jawaban Pak Saiku setelah jeda berikut ini. Ya. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Persaingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. As Miss Universe, I care deeply about the empowerment of women. Empowering women helps them to reach their potential and build their self-confidence.
As someone who cares about her health, I find health empowering too. Good health allows us to chase our dreams and succeed in what we care about. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help keep you healthy inside, fresh outside. Yuh, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's go! Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's go! Awas, screen time tinggi, 9 jam setiap hari. Sekarang, semua aktivitas serba online. Beban mata sangat tinggi. Mata jadi kerja keras. Agar mata sehat dan kuat, minum iFit. Formula iFit, mata jadi kuat, kurangi mata minus. I need you, iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Saya masih bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku. Pak Saiku, pendekatan antara PKS dengan Nasdem itu karena platform partainya yang sama atau karena nama-nama calon presiden atau bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem? Jadi kita mengutamakan upaya untuk menyamakan platform dan persamaan dalam membangun Indonesia ke depan. Oke. Jadi kita inginkan ke depan ini kita memiliki politik kebangsaan. Kita ke depan memiliki politik yang mempersatukan dan kolaborasi. Nah, hal itulah yang kemudian kita ingin coba. Tapi suara-suara Pak Saiku sama dengan Bang Surya sama, deket banget lihatnya Nasdem sama PKS ya? Insya Allah, kedekatan-kedekatan itulah yang justru kita ingin mencoba titik temunya. Bukan karena ada 3 calon presiden yang juga menjadi preferensi dari PKS untuk kemudian ya bergabung dengan Nasdem? Ya, selama ini dalam pembicaraan belum membicarakan masalah siapa capres dan cawapres. Tapi kita ingin menyelamatkan dulu bahwa 2024 kita punya perahu bersama untuk maju di dalam capres dan cawapres. Gitu. Oke, tapi kalau nanti katakanlah berkoalisi dengan Nasdem dan juga kemudian dengan Demokrat, keuntungan politik atau keuntungan elektoral apa yang akan didapat oleh PKS sebetulnya? Ya, insya Allah dengan kita ikut serta di dalam Pilpres, artinya kita mengusung kandidat. Tinggal nanti kita dari kandidat itulah mudah-mudahan ya kandidatnya betul-betul juga akan bisa juga ada yang merepresentasikan apa yang dari PKS gitu. Ya tapi kan Nasdem duluan mencalonkan 3 nama itu, ketinggalan nama Nasdem dong. Iya nggak apa-apa kan masih ada yang lain kan, wakilnya kah atau masih kita perlu bicarakan bersama-sama. Oke, jadi masih sangat cair ya, masih sangat bisa cair. dibicarakan. Kita coba lihat ya bagaimana perolehan suara dari PKS dan sejumlah lembaga survei.
Di sini terlihat ya, artinya ini Komisi Pemilihan Umum pada tahun 1998 di angka 1,36, 2004 7,34, 2009 7,89, di 2014 6,77, 2019 8,21 itu adalah perolehan suara real PKS 2009 sampai 2019 ya. Kemudian masih ada juga ini survei sifatnya adalah proyeksi ya, versi SMRC itu 2,5, lalu kemudian Litbang Kompas 5,4, kemudian poll tracking 5,8 ya. Gimana melihat dari perkiraan ya lembaga-lembaga survei soal suara dari PKS dan dikaitkan juga tadi nanti berkoalisi dengan Nasdem dan kemungkinan juga dengan Demokrat? Ya, jadi kalau kita melihat survei-survei yang ada, saya kira ini menjadi sarana bagi kami di PKS ya untuk melakukan introspeksi. Bahwa ini suara ini mencerminkan kan kalau pemilu pada hari ini. Nah, kalau dibanding dengan 5 tahun yang lalu, barangkali kami juga patut bersyukur ya bahwa lembaga-lembaga survei ketika itu hanya memberikan patokan pada kami hanya 1-3%. Tapi sekarang ini tadi ada 2,5 sampai 5,6. Ya, bahkan ada sebenarnya lembaga-lembaga survei yang lain yang memberikan juga sampai pada angka 8. Nah, tentu ini sebuah kesyukuran bagi kami ya. Mudah-mudahan sebagaimana pada 5 tahun yang silam ada faktor pengali pada angka realistis di tahun pada saat pemilu karena kerja-kerja yang dilakukan sampai dengan tahun 2024. Nah, oleh karena itu ini menjadi starting point aja bagi kami hari ini. Bukan mencari apa ya, mencari keuntungan elektoral dengan kemudian berkoalisi dengan Nasdem yang lebih dulu mencalonkan capres-capresnya, PKS akan dapat keuntungan elektoral. Ya itu salah satunya mungkin kita dapat kotel efek dari apa kandidat capres cawapresnya. Tetapi di luar itu kan kerja-kerja partai juga bekerja, struktur dan kader-kader partai juga bergerak. Kalau dari 3 nama bakal calon presiden Nasdem, PKS prefer yang mana sih? Sebetulnya kaitan dengan itu belum dibicarakan pada tataran secara teknis ya. Dan kami juga di PKS ada mekanisme bahwasanya yang menentukan capres-cawapres ini bukan kami di DPP. Iya. Tapi cuma kami di DPP memberikan masukan kepada Majelis Syuro. Nah, dalam rapat pimpinan nasional kemarin, ya kami juga meminta kepada struktur di wilayah untuk menyerap aspirasi yang ada di struktur maupun di masyarakat di sana. Siapa preferensi yang calon presiden yang adalah berkembang di sana. Oke, kita coba dengar ya, coba kita lihat ya apa pertanyaan dari netizen soal PKS. Ini adalah dari Sutrisno ya. Mengapa PKS sulit untuk memunculkan seorang tokoh dari internal partai? Mas Aigu, kenapa PKS yang partai kader tidak berani memunculkan sosok calon presiden dari internal PKS? Pertama, kami sebagai institusi partai tentu punya tanggung jawab ya untuk melakukan kaderisasi memunculkan kepemimpinan nasional. Ya, dan itu kami lakukan. Namun kami juga terbuka melihat sebuah fenomena yang terjadi bahwa di negeri ini banyak kandidat calon-calon pemimpin negeri ini dan tentu dalam kaitan dengan pemilu kita akan sangat juga ditentukan oleh faktor elektoral. Jadi kita juga nggak bisa kemudian memaksakan diri ya, hanya kemudian calon dari internal partai. Kita mengusahakan. Nah, mudah-mudahan bisa diterima oleh publik. Tetapi kalau memang itu tidak mungkin kan, kami juga terbuka untuk menerima kandidat-kandidat dari luar partai tentunya. Artinya memang kalau calon dari luar partai tetap mungkin saja diusung ya? Tapi sebelumnya juga PKS juga pernah mengatakan ingin memunculkan capres-capres dari internal partai. Kenapa sekarang tiba-tiba berpaling pindah ke Nasdem yang tidak ada kader PKS di sana? Ya, sekali lagi saya dalam kaitan pembicaraan dengan Nasdem ini belum secara spesifik kita membicarakan masalah siapa capres dan cawapres. Kita baru berusaha untuk tadi justru mencari titik-titik temu kaitan upaya untuk koalisinya, menyiapkan perahunya. Ya, jadi itu yang kita bicarakan. Nanti capres dan cawapres akan dibicarakan dalam tahapan berikutnya setelah koalisi ini terbentuk. Artinya terbuka kemungkinan capres atau PKS dan Nasdem dan Demokrat nanti kalau jadi di luar 3 nama yang sudah diusung oleh Partai Nasdem? Ya, masih sangat terbuka saya kira. Masih sangat terbuka?
Tapi bukankah itu prasyarat dari Nasdem kalau mau mendukung berkoalisi dengan Nasdem ya tiga nama itu? Ya itu salah satu alternatifnya. Tapi mungkin alternatif yang lain masih ada yang mungkin terjadi perubahan-perubahan. Oke, selain problem ambang batas ya, PKS 8 sekian persen, ambang batas masih 20%, apa alasannya kemudian PKS bergabung dengan Nasdem? Nasdem berada dalam pemerintahan, koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, dan PKS berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Ya pertama karena kami menyadari bahwasannya PKS ini perolehan suaranya tidak megah-megah banget gitu ya. Artinya hanya 8,21%. Artinya dengan ketentuan pada hari ini yang berlaku bahwa presidential threshold 20%, kita nggak bisa mencalonkan diri sendiri sebagai satu institusi partai mencalonkan secara pribadi. Oleh karena itu perlu ada koalisi. Inilah makanya kemudian kita terus mencoba mencari siapa yang ingin berkoalisi dengan PKS. Maka itu dijajaki komunikasi politik dengan Nasdem, dengan Demokrat, bahkan dengan partai-partai yang lain kita melakukan komunikasi. Kenapa tidak tampak di permukaan PKS membangun koalisi dengan partai-partai berbasis Islam? Ada juga. Ya, sekjen kami PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi pernah komunikasi dengan sekjen PKB. Ya, saya juga sudah komunikasi dengan silaturahim dengan partai-partai yang pimpinan partai-partai yang lain. Saya dengan Pak Zul juga sudah ketemu, ya. Dengan Pak Suharso, Ketua Umum P3 juga sudah bertemu. Dan kita masih dalam berusaha untuk mencari penjajakan. Nah, sementara kan kita melihat bahwa sebelum koalisi yang sekarang dibentuk sudah pernah dibentuk juga, adanya KIB ya. Itu kita menghormati juga. Tapi betul nggak sih Pak Saiku, PKS akan membangun poros sendiri itu? Siapa aja nanti akan terlibat dengan barisan koalisinya PKS itu? Ya tentu kita masih tetap mengusahakan. Ya kalau kita melihat ini sudah berporos-poros, misalnya KIB sudah ada, kemudian sudah muncul kembali poros yang lain, ya poros yang tersisa lah. Partai-partai yang tersisa yang partai-partai yang tersisa. KIB sudah ada Golkar, PAN, dan P3. Gerindra sudah bersama PKB. Ya. Lalu kemudian gondang dia sudah ada Nasdem, Demokrat, dan PKS, PDIP. Jadi mana yang akan dijajaki lagi? Ya sudah selesai semua. Selesai semua. Tinggal kita berusaha menguatkan pasangan-pasangan koalisi ini. Tidak mungkin dengan PDIP. Masih sangat mungkin kalau bagi PKS ya. Tapi beberapa statement dari PDIP tadi menyatakan bahwa nggak ingin koalisi. Ya. Namanya tadi ini masih sangat terbuka ya. Artinya masih sangat mungkin saja. Masih sangat mungkin. Iya. Tapi juga PKS juga kadang-kadang sekarang muncul kompetitor yang ex PKS ya. Partai Gelora ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah di sana. Tapi apakah itu bakal menggerus suara PKS? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam saudara, saya Tifal Solesa. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan pegunungan Sierra Nevada di California, Amerika Serikat meluas 3 kali lipat menjadi lebih dari 12,2 km persegi. Lebih dari 100 mobil pemadam kebakaran, 1.200 petugas pemadam, dan 14 helikopter dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kobaran api yang kian menjalar telah mengancam infrastruktur listrik di wilayah itu. Perintah evakuasi pun diperluas dan diberlakukan di sebagian wilayah Amador dan Calaveras. Satu meja The Forum akan berlanjut selepas jeda berikut ini.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi, Kokom? Kokom. Sendi. Kesehatan sendi harus dipelihara. Minum Osteocom GCM bila Beda, biasanya yang itu. Beda usia, beda Osteocomnya. Buat kamu, Osteocom GCM. Buat saya, Osteocom Forte. Osteocom, suplemen untuk kesehatan persendian. Pergi! Baiklah, pesan Kokom sebelum pergi. Osteocom untuk kesehatan sendi. Osteocom halal, sendi sehat, terawat. Osteocom, sendi sehat, terawat dari LAPI. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. As Miss Universe, I care deeply about the empowerment of women. Empowering women helps them to reach their potential and build their self-confidence. As someone who cares about her health, I find health empowering too. Good health allows us to chase our dreams and succeed in what we care about. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help keep you healthy inside, fresh outside. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing dua kali dalam setahun. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Saya masih bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku. Pak Saiku, ya. Beberapa ex-PKS yang kemudian mendirikan Partai Gelora, ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah,
Iya. Tidak khawatir itu akan menggerogoti ceruk suara dari PKS? Saya kira itu sebuah keputusan inilah. Kalau kita hormati sebagai anak bangsa untuk mengekspresikan ya sikap politiknya, saya kira sah-sah saja ya. Jadi kita juga menghormati. Tapi mudah-mudahan ya apa yang dilakukan ini tidak menggerus ya apa yang sudah diperoleh PKS pada hari ini. Ada strategi khusus? Ya nggak ada strategi khusus, tapi mungkin ini juga kita dari survei-survei yang ada lah kita melihat dari sana. Ternyata juga survei PKS alhamdulillah masih, walaupun tadi saya katakan ada 5,6, survei masih tetap bisa bertahan tinggi lah. 5,6 itu dalam bayangan Pak Saiku turun karena pengaruh faktor lain termasuk faktor Gelora atau gimana? Saya kira enggak ya, karena ini mungkin faktor-faktor yang justru kami terus sedang kaji apa faktor utamanya. Oke. Ya, nah inilah yang kemudian kita akan dalami dan perbaiki untuk masa sisa waktu untuk sampai pada pemilu 2024. Terus masanya sama nggak sih Partai Gelora dengan PKS itu? Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda ya. Tetapi menurut saya ya kita sebagai sama-sama institusi partai ya hak untuk berkompetisi. Saya kira itu. Dan nggak perlu ada strategi khusus untuk menghadapi kompetitor-kompetitor baru yang lahir dari rahim PKS juga. Nggak ada, insya Allah. Ya. Asal kami ini ingin menguatkan saja bahwa modal dasar PKS ini yang terus kita akan kuatkan. Pertama adalah struktur yang solid ya. Nah kita akan terus kuatkan itu. Makanya sekarang juga sedang kita yakinkan bahwa verifikasi parpol juga berjalan lancar. Kita kuatkan. Yang kedua, ya kader-kadernya kita tetap juga menjadi kader-kader yang memiliki militansi yang iya, kuat. Oke, tapi kalau ngomong soal militansi, tapi respon PKS kelihatannya malah mengganti logo, mengganti warna menjadi lebih greng gitu kan? Iya. Dan pernah juga mewacanakan ingin mencapreskan Raffi Ahmad gitu. Sebenarnya apa yang mau dimainin? Sepertinya gini Mas, kalau kaitan dengan perubahan logo, ini sebenarnya sudah masuk juga dalam kajian-kajian dari by design ya? Tim kami, by design ya. Bahwa kita ingin ada sebuah rejuvenasi, ya, penyegaran, perubahan, dan itu kita akan mulai dari logo. Makanya logo kita juga logo yang kira-kira bagaimana bisa diterima oleh anak-anak muda, milenial yang sekarang ini kita melihat lebih sering anak-anak milenial, anak-anak muda itu begitu senang dengan logo-logo yang atau dengan warna yang berwarna orange. Artinya anak muda akan menjadi target utama voters dari PKS? Ya, salah satunya kita akan menyasar anak-anak muda ini. Nah, kemudian juga tidak hanya pada sisi logo ya, Mars PKS juga kita ubah ya. Bagaimana kita ingin memiliki rasa kebangsaan yang lebih kuat melalui pengungkapan di Mars PKS dan himne PKS. Itu semata-mata sebuah perubahan karena memang selama ini PKS ada stigma menjadi sebuah partai Islam yang eksklusif, partai yang tertutup, dan sekarang akan menjadi terbuka atau gimana? Ya, perubahan itu tadi untuk merepresentasikan bahwa kita sekarang ini ya visi PKS ada mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Maka ini tentu apakah kita sebelumnya enggak gitu? Iya, ya sebelumnya juga begitu. Hanya saja tadi implementasi di lapangan kan lebih memudahkan dengan ada pergantian rejuvenasi yang seperti tadi dilakukan. Sehingga alhamdulillah dengan ada perubahan misalnya seperti Mars, tingkat penerimaan masyarakat terhadap PKS, Mars ini semakin semangat kebangsaannya tinggi. Oke, ini semata-mata political marketing atau betul-betul sebuah evaluasi yang mendasar dari PKS sehingga sampai merubah logo, merubah warna, merubah himne, merubah Mars. Ini political marketing atau memang apa yang dikerjakan sekarang? Saya kira ini political marketing yang salah satunya memang kita merencanakan dan mengkaji itu sejak awal. Makanya ini sebetulnya kajiannya bukan hanya di zaman saya. Itu sudah ada sebelum presidennya saya. Pada saat Pak MSI, Muhammad Sohibul Iman, itu sudah dilakukan kajian-kajiannya. Bahkan sebelum presiden sebelumnya, hanya terimplementasikan ya perubahan-perubahan itu pada saat baru saya menjabat jadi presiden partai. Kemudian itulah terjadi rejuvenasi seperti itu, ya, perubahan-perubahan pada
Mars dan himne PKS, sehingga itu memang terjadinya di masa saya. Kok tiba-tiba ada kesan di publik PKS ini berubah wajah dan ingin menggrab anak-anak muda dan kemudian mengembangkan wacana-wacana kebangsaan, wacana-wacana yang lebih open. Apa sebetulnya yang mendasari perubahan narasi-narasi yang dibangun oleh PKS? Kami ingin memperluas segmentasi ya Bang. Ingin memperluas segmentasi? Iya, kita menyadari bahwa 2024 ini segmentasi anak-anak muda begitu luas. Lebih dari 50% yang akan masuk di dalam pemilih. Nah, untuk itulah kami juga ingin menjadikan dan mewacanakan bahwa anak-anak muda pada hari ini jangan hanya menjadi objek politik. Oke. Tetapi kita akan upayakan mereka jadi subjek politik. Itu yang kemudian menyebabkan kami juga membuat panduan dalam pemenangan pemilu bahwa kita minimal harus menyertakan 30% anak-anak muda itu sebagai caleg. Sehingga mereka ikut serta di dalam kontestasi politik sebagai calon anggota legislatif. Ini perubahan yang mendasar dan kemudian tidak khawatir ditinggalkan oleh pemilih-pemilih yang selama ini basis tradisional PKS kemudian meninggalkan ketika ada perubahan arah atau perubahan visi dari PKS? Mudah-mudahan tidak ya, karena captive market kita tetap captive market yang sudah ada selama ini yang 8,21% itu. Tapi kan kalau kita hanya captive market yang itu saja tidak kemudian bisa berkembang. Kita ingin justru PKS ini menerobos sebagaimana yang diamanahkan kepada saya sebagai presiden partai. Harapannya itu di 2024 bisa mencapai minimal 15%. Minimal 15%. Ya. Oke. Nah, untuk itulah kami coba cari terobosan-terobosan apa yang harus dilakukan. Dan salah satunya ya tadi memperluas segmentasi pemilih yang harus bisa dijangkau oleh PKS. Itu tidak mengaburkan jati diri PKS sebagai partai dakwah ketika menjadi partai yang terbuka, partai yang pro anak muda? Insya Allah enggak. Karena ini akan terus sejalan dengan bukan mengorbankan jati diri dan dengan merubah visi, tidak. Justru kita menguatkan visi, hanya memperluas segmen yang ada sehingga mereka mau bergabung dengan PKS. Perubahan visi ini karena memang berdasarkan evaluasi selama berpemilu-pemilu yang kemudian tidak bisa mencapai angka 15%? Ya, salah satunya mungkin itu. Kita mengevaluasikan setiap 5 tahun dalam musyawarah majelis syuro apa yang harus dilakukan dan apa yang diamanahkan oleh kepada presiden partai, dan itulah yang diterima oleh saya sebagai presiden partai dari majelis syuro yang ke-5 pada Munas ke-5 di Bandung beberapa waktu yang lalu. Tidak khawatir kemudian basis tradisional tadi kemudian karena partainya PKS rejuvenasi kemudian basis tradisional pindah ke Partai Gelora? Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Enggak khawatir atau enggak bakal terjadi? Mudah-mudahan enggak terjadi. Enggak bakal terjadi? Iya, mudah-mudahan sih. Reasoningnya apa? Kan ceruk pasarnya sama sebetulnya. Ceruk pasar sama, tetapi barangkali ikatan emosional dan pendekatan-pendekatan yang selama ini kami lakukan kepada kader dan simpatisan, terus melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif ya. Sehingga mudah-mudahan ikatan yang selama ini kita jalin, ini nggak kemudian ya hilang begitu saja. Oke. Dalam politik selalu ada panggung depan dan panggung belakang. Yang dikerjakan PKS sekarang dengan mengubah logo, mengubah visi, mengubah masih panggung depan, tapi panggung belakangnya sama aja atau gimana? Insya Allah sama itu. Iya. Kita melakukan itu karena sebagai upaya untuk kita mengupayakan bisa menang sampai minimal 15% itu. Oke, Pak Saiku, ada juga pertanyaan ya. Partai politik adalah pilar demokrasi ya. Iya. Tapi berdasarkan hasil sejumlah survei, tingkat ketidakpuasan publik terhadap partai politik juga paling tinggi sebetulnya. Betul. Apa yang terjadi? Itulah yang kita ingin menjadikan stigma ini nggak benar secara 100% ya. Maka kami di dalam upaya menghidupkan partai politik ini, kita coba menghidupkan komitmen misalnya ya. Komitmen terhadap apa yang kita sudah ungkapkan, apa yang kita janjikan, itu kita jaga. Dan itu akan terus terbukti ketika PKS memegang janji ya itu harus dipegang teguh. Satunya kata dan perbuatan. Iya, konsisten ini yang menurut saya tentu perlu terus menjadi pegangan kita. Dan ini semua mau tidak mau bersumber dari satu hal, bagaimana kita punya integritas yang tinggi dalam menjaga perpolitikan itu. Makanya di dalam Rapimnas kemarin ya kami juga menghasilkan dan menginginkan
bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ke depan dengan 5 kriteria, kami melahirkan 5 kriteria itu, salah satunya adalah integritas. Integritas. Iya. Kemudian yang kedua, ini memiliki wawasan nasionalis religius. Oke. Dan yang ketiga, ini bukan hanya sekedar calon ya, tapi memiliki kemampuan ya untuk memenangkan kompetisi. Oke. Gitu. Capacity to win ada dia memiliki. Ada di situ. Ya. Bahkan bukan hanya sekedar memiliki kemampuan untuk kompetisi, kita juga berharap bahwa kandidat ini juga memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan. Oke. Ya, capacity to govern. Sehingga dengan ini pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, satu hal lagi ini yang sangat diperlukan tadi dari obrolan kita sejak awal adalah memiliki capacity to unite. To unite. Mampu mempersatukan elemen-elemen anak bangsa ini. Nah, inilah harapan-harapan PKS ke depan ini terhadap kepemimpinan di 2024. Ini menarik Pak Saiku, karena di pidato Pak Saiku di waktu Rakernas ya. Iya. Waktu Rakernas juga menyinggung soal di Milad PKS juga berbicara soal potensi polarisasi, potensi keterbelahan, dan kemudian juga perlunya kolaborasi. Tapi apa sih itu sebetulnya? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Iya. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini Castle, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya segar. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Yuhu, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Alergi, minum alergis. Jantung alergi, minum alergis. Gatal alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi, minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin,
Ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak jauh. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wingfood. Ini Castle, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Saya masih bersama dengan Presiden PKS Ahmad Saiku. Kita coba lihat ya apa yang dikatakan oleh Presiden PKS ketika pidatonya di Milad. Ya. Ini adalah pernyataan dari Presiden, kutipan dari Presiden PKS. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia membutuhkan politik kolaborasi, bukan segregasi, apalagi polarisasi. Ya. Kenapa itu menjadi center pemikiran dari Pak Saiku? Kolaborasi dan bukan segregasi sosial. Iya, ini menjadi satu perhatian bagi saya karena memang membangun bangsa ini nggak mungkin sendirian. Oke. Ya, apalagi satu partai saja. Tapi perlu ada kebersamaan. Saya terinspirasi ada untayan syair ya. Coba ini berbahasa Arab, Mas. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan kalau kamu membangun, orang lain menghancurkan. Oke. Ya. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun, cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Oke. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma satu orang saja yang membangun, sementara beribu-ribu orang menghancurkan. Nah, dari sinilah saya terinspirasi bagaimana politik ke depan itu adalah politik yang harusnya mempersatukan, politik kolaborasi, bukan tadi segregasi atau polarisasi. Inilah yang perlu, makanya saya mencanangkan dengan teman-teman, sudah kita berusaha terus untuk menjalin silaturahim dengan berbagai elemen anak bangsa. Ya, mencari titik-titik temu dan juga mendapat masukan-masukan dari mereka dan kemudian kita coba membangun kolaborasi dengan berbagai elemen. Politik kolaborasi bukan polarisasi, tapi selama ini stigma yang melekat pada PKS adalah partai yang memang berbasiskan agama dan mengedepankan politik identitas. Saya kira itu nggak mempermasalahkan itu ya. Kenapa? Karena agama ini bagi kami sebagai spirit. Spirit untuk memunculkan kebaikan demi kebaikan. Jadi bukan kemudian karena perbedaan ini kemudian kami berbuat perilaku-perilaku yang tidak adil, bersikap yang kemudian anarkis terhadap pemeluk dan keyakinan agama lain. Bukan itu. Tapi justru ini menjadi spirit bagi kami dengan nilai-nilai agama yang kami yakini. Dan ini juga saya kira sesuai dengan apa yang founding father menanamkan dalam basis Pancasila kan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang kami ingin jadikan dasar bahwa kami bekerja bukan hanya semata-mata ingin sekedar duniawi, tapi menjangkau justru yang lebih dari itu. Kita inginkan nilai ukhrawi. Pak Saiku, Bapak juga sebagai presiden mengatakan bahwa menghindari polarisasi dan menghindari segregasi. Pemilu 2019 mengajarkan bahwa polarisasi begitu tajam dan sampai sekarang tidak kelar. Apakah itu juga menjadi kekhawatiran PKS di pemilu 2024? Justru itu menjadi kekhawatiran kami. Oleh karena itulah berbagai upaya-upaya untuk terjadinya polarisasi, segregasi ini tentu perlu diminimalisir. Itu yang mendorong kami juga di PKS mencari celah-celah apa yang menjadi faktor kira-kira tidak terjadi segregasi itu. Salah satunya tadi kita mengajukan Presidential review terkait dengan ketentuan presidensial. Langkah apa lagi untuk mencegah terjadinya segregasi sosial yang begitu tajam? Tadi silaturahim dengan berbagai elemen anak bangsa sehingga hal-hal yang menjadi friksi-friksi yang terjadi ini bisa teredam. Dan ketika masyarakat melihat elit-elit politiknya
mereka bisa hidup rukun, insya Allah mereka juga akan bisa hidup damai di tengah masyarakat. Dalam kasus pemilu 2019, Pak Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan, tetapi polarisasi di tingkat bawah masih tetap terjadi. Ya, karena ini mungkin nggak clear ya semuanya. Artinya bahwa di elit politik mungkin seperti itu, tapi di tingkat grassroots-nya tidak menyertakan grassroots-nya gitu. Nah, ini yang perlu terjadi sekarang ini mungkin ya. Ini jangan hanya terjadi di tingkat elit, ya, tapi grassroots-nya diedukasi. Itulah tugas partai politik. Kalau sekarang yang terjadi ketika elitnya sudah bergabung, grassroots-nya ditinggal gitu. Ya, itu yang terjadi. Seolah-olah seperti itu. Ya. Sehingga grassroots-nya mencari cara sendiri-sendiri. Mencari cara sendiri-sendiri. Nah, ke depan saya kira ini kalau tadi elit-elit politik kemudian bisa bersatu, bisa membangun wacana kolaborasi, dan ini diedukasi pada tingkat tataran grassroots, saya kira ini yang justru menarik. Bagaimana apa yang terjadi di elit akan terjadi juga di tingkat akar rumput. Oke, Pak Saiku, pertanyaan saya adalah apa sih sebetulnya refleksi atau introspeksi dari PKS akar dari masalah bangsa, ya, yang sampai sekarang ya begini-begini aja. Apa sih akar yang paling hakiki yang menjadi problematik bagi bangsa ini? Menurut saya adalah bagaimana penanaman sikap kenegarawan di antara elemen anak bangsa ini. Kalau seluruhnya mewacanakan nilai-nilai kenegarawanan, saya kira kita akan pasti bersatu pada apa yang sudah diungkapkan oleh para founding father kita. Dan namanya membangun sebuah peradaban, nggak mungkin juga selesai di masa founding father. Oleh karena itulah estafeta ini akan dijalani dari generasi ke generasi dengan sikap kenegarawanan itu. Sehingga apa yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh founding father, mereka ingin menjaga kedaulatan negeri, ya, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin mensejahterakan dan ikut serta dalam ketertiban dunia, itu bisa diwujudkan. Ya. Gini, banyak orang berpendapat mencari negarawan di Indonesia adalah mencari yang tidak ada. Ya. Setuju? Saya kira enggak juga ya. Enggak juga. Ya, kenapa? Karena memang ini tadi mungkin bedanya antara menurut pandangan saya ya. Ya. Beda antara politisi dan negarawan. Oke. Kalau politisi barangkali hanya mementingkan bagaimana bisa menang di kontestasi pemilu atau pilpres. Tapi negarawan adalah bagaimana menghasilkan negeri ini ke depan lebih baik lagi. PKS akan menjadi politisi atau menjadi negarawan? Insya Allah kita menciptakan upaya untuk mewujudkan negarawan-negarawan. Oke. Saya ingin tahu juga, bagaimana sih imajinasi dari Presiden PKS soal Indonesia 2045? Ya, saya kira ini menjadi sebuah cita-cita yang luhur ya. Ingin mewujudkan Indonesia emas di 2045 menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah, saya kira estafeta antar generasi ini harus dilakukan oleh kita. Dan itulah yang perlunya tadi kita continuity dalam masalah-masalah yang sudah baik. Tetapi perlu ada improvement, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada. Sehingga bisa mencapai di tahun 2045 ini, kita menjadi negara yang lebih maju, dengan income per kapita yang lebih tinggi, dengan tingkat tadi kebersamaannya dan kebahagiaan. Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah yang harus dilakukan. Tentu pertama kaitan dengan edukasi terhadap masyarakat dan mempersiapkan mereka. Itulah makanya saya mendorong pada kader-kader dan struktur kami di PKS bahwa membangun politik ke depan ini harus dengan politik pemberdayaan. Kita harus semakin dekat dengan masyarakat, kita harus berdayakan mereka dalam masalah pendidikannya semakin meningkat, kita berdayakan mereka ekonominya semakin sejahtera, semakin tinggi, dan itu harus dilakukan. Sehingga masyarakat merasakan keberadaan betul pejabat publik di daerahnya, di lingkungannya, konstituen ini yang kemudian akan menaruh kepercayaan dan akan bekerja bersama-sama mendukung dalam mencapai kebaikan demi kebaikan. Oke, terkait pemilu 2024. Iya. Apa yang akan dikerjakan oleh PKS? Tentu kami ingin ya, pemilu 2024 ini pemilu yang akan semakin baik, semakin sehat. Dan oleh karena itulah tadi diperlukan seluruh elemen, bukan hanya sekedar partai politik, penyelenggara pemilu, dan juga masyarakatnya, perlu juga mempersiapkan diri dengan hal-hal yang lebih baik. Sehingga pemilu ini akan bisa lebih sehat, ya, jujur, adil, semua bisa tercipta. Nah, oleh karenanya
ini bukan pekerjaan yang mudah sebagaimana membalik telapak tangan, tapi ini perlu keterlibatan seluruh elemen anak bangsa. Tidak cukup hanya pada tataran elit, tapi edukasi terhadap masyarakat sampai akar rumput ini diperlukan. Oleh karena itu barangkali ini peran-peran dari akademisi, lembaga-lembaga kemasyarakatan ini sangat menentukan agar politik ke depan, insya Allah politik yang mencerahkan, politik yang kebangsaan, yang betul-betul akan diharapkan bisa mewujudkan ke depannya menjadi Indonesia emas. Tapi gini, bagi rakyat itu kan kemudian hanya pemilu itu hanya ritual 5 tahunan, setelah itu ditinggal aja rakyatnya. Ya itu karena kondisi hari ini seringkali kita terjebak pada politik uang. Politik uang? Iya, sehingga seolah-olah itu bisa diselesaikan menjelang pemilu. Dan setelah itu udah nggak ada lagi kaitan-ikatan antara seorang pejabat publik dengan konstituennya. Betul-betul terputus? Betul-betul terputus. Nah, kami inginkan dengan politik pemberdayaan, justru itu meminimalisir politik uang dan ikatan-ikatan antar pejabat publik dengan konstituennya diikat dengan sebuah ikatan pemberdayaan, memberdayakan ekonominya, meningkatkan pendidikannya, dan juga menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, banyak orang berpendapat bahwa partai politik hanyalah broker dari kekuasaan. Ya itu saya nggak sependapat, ya karena partai politik ini tentu punya jati diri, ya. Yang itu harus punya sikap, sehingga tidak harus mengikuti selalu apa yang ada di kekuasaan. Saya kira dalam berpolitik ini justru yang harus dipentingkan adalah bagaimana kita beradu gagasan. Sehingga negeri ini akan semakin baik, bukan hanya sekedar bertukar kekuasaan, ya sehingga tadi ya pragmatis yang terjadi. Oke, baik, terima kasih Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku. Partai politik adalah pilar demokrasi, namun tingkat kepercayaan publik pada partai politik justru paling rendah dibandingkan perangkat demokrasi lainnya. Menjadi tugas pimpinan partai politik untuk berbenah diri agar partai bisa menghasilkan demokrasi yang lebih substansial dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih. Lulus ujian masuk PTN, masih ada saja yang nekat menggunakan jasa joki. Jadi kecurangan yang paling umum terjadi adalah ada yang memfoto, membawa kamera kecil. Sejauh ini saya udah ngerjain 5 skripsi dari 5 orang mahasiswa. Kalau negeri biasa saya minta jasa itu 5 karena lebih sama sesat beda. Target Rabu 6 Juli pukul 1:30